Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya, Vena di channel Ruang Sunyi, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari simak ceritanya. Jika kamu belum tahu cerita bagian sebelumnya, silahkan klik link di kolom deskripsi. Jika sudah, mari simak cerita selanjutnya. Pagi hari, cahaya samar dari ventilasi menyusup ke dalam ruangan berbau asap dan alkohol. Nita membuka mata perlahan. Kepalanya berat, nyeri di pelipis membuatnya meringis. Ia mencoba duduk, tapi tubuhnya lemas. Saat melihat ke bawah, bajunya kusut, robek di bagian pundak. Napasnya tercekat. Matanya menyapu ruangan. Sofa kulit gelap, tumpukan botol, sebuah meja kaca. Dan tak jauh dari sana, Pak Didi hanya mengenakan celana panjang, telanjang dada, merokok dengan santai, seolah pagi itu adalah pagi yang biasa saja. Akhirnya bangun juga. Suara Pak Didi terdengar ringan, nyaris seperti candaan. "Apa yang? Kenapa aku di sini?" Nita bangkit dengan limbung, tubuhnya gemetar. Suaranya serak, hampir histeris. Pak Didi meniupkan asap rokok ke udara. "Tenang, kamu cuma sempat pingsan semalam. Aku yang jaga kamu. Kamu aman." "Jaga?" Mata Nita melebar, menatap sekeliling dengan ngeri. "Apa yang kamu lakuin semalam, ha?" Pak Didi berjalan pelan ke arahnya. Ia berbicara lembut, namun dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. "Dengar, Nita. Aku gak mau kamu kayak cewek lain di sini. Kamu beda. Aku suka kamu." Ia menatap Nita dengan mata yang gelap. "Kamu gak usah kerja di klub lagi. Gak usah jadi LC. Gak usah bersihin gelas tiap malam. Aku tanggung semua biaya hidup kamu. Kos, makan, uang. Tapi kamu jadi milikku." Nita mundur. Jijik. Napasnya berat. "Kamu pikir aku akan terima jadi simpanan?" Pak Didi tersenyum miring. "Daripada hidup susah, dikejar utang, balik kampung dengan malu, mending hidup enak. Kan?" "Tidak!" teriak Nita. Matanya merah. Tangannya mengepal. "Kamu itu pemangsa. Kamu ngerusak hidup orang dan kamu pikir uang bisa beli semuanya." Pak Didi mulai kehilangan kesabaran. "Nita, jangan songong. Kamu pikir kamu siapa, ha? Di sini kamu bukan siapa-siapa." Nita mencoba lari menuju pintu. Namun baru beberapa langkah, tangan kasar mencengkeram lengannya dan menariknya kembali. "Kamu dengerin gue. Lepasin!" Nita meronta, berusaha memukul. Dalam pertarungan singkat dan penuh amarah itu, Pak Didi kehilangan kendali. Ia menyapu meja kaca di dekatnya dengan tangan, dan dalam sekejap, mengayun botol kosong ke arah Nita. "Diam!" Brak! Botol menghantam pelipis Nita. Tubuhnya ambruk. Dunia kembali gelap. Pak Didi berdiri membeku, nafasnya memburu. Tangannya bergetar. Di lantai, Nita tak bergerak. Kesunyian kembali menguasai ruangan. Tapi kini lebih mencekam dari sebelumnya. Tubuh Nita tergeletak di lantai. Darah menggenang perlahan dari sisi kepalanya, membentuk pola tak beraturan di antara retakan ubin ruang kantor Pak Didi. Pak Didi melangkah mundur. Napasnya memburu. Tangannya masih memegang pecahan botol yang kini berlumuran merah. Gila, gue cuma mau nakut-nakutin." Wajahnya pucat. Matanya melirik ke pintu seolah berharap semua ini cuma mimpi buruk tengah malam. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan ponsel.
Nama yang dipencet hanya satu, Tejo. Setelah beberapa detik, "Halo, Pak." "Ke ruang kantor." "Cepat." Tak lama kemudian, pintu terbuka. Tejo masuk. Wajahnya santai, hingga matanya jatuh pada tubuh Nita di lantai. "Ya Tuhan." "Pak, SST. Jangan ribut, goblok." Pak Didi buru-buru menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Tejo mundur satu langkah. Tangannya gemetar. Dia udah mati. Pak Didi menarik napas dalam-dalam, lalu mendekat ke Tejo. "Gue gak sengaja. Tapi sekarang udah kejadian. Kalau ini ketahuan, hancur semua." Tejo tak menjawab. Pandangannya masih terpaku pada darah yang mengalir mendekati sepatunya. "Lo dengerin gue baik-baik." Suara Pak Didi kini dingin dan penuh perintah. "Lo urus ini hari ini juga. Gak boleh ada yang tahu. Gak Lili, gak Satpam, gak siapa-siapa. Gue bakal kasih lo uang, banyak." "Pak, tapi ini perintah. Gue pecat mau lo." Tejo menggertakkan gigi. Hatinya menolak, tapi rasa takut lebih kuat. Karirnya, hidupnya, keluarganya, semua bisa hancur kalau dia menolak. Ia menunduk, perlahan mengangguk. "Iya, Pak, saya ngerti." Pak Didi mendekat ke jendela, merokok dengan tangan gemetar. Sementara Tejo mulai bergerak cepat, mengambil kantong plastik besar dari gudang belakang, kain pel, dan senter. Malam itu, Nita hilang. Tak ada jejak. Tak ada suara. Tak ada yang tahu bahwa seorang gadis desa yang hanya ingin bekerja dan bertahan hidup, telah menjadi korban dari kekuasaan kotor. Siang itu, mentari menyengat di atas langit kota. Udara panas membuat ubin koridor kos terasa hangat saat dipijak. Lili berdiri di depan kamar Nita, mengetuk dengan ringan. "Tok, tok, tok. Nit, bangun, weh." Tak ada jawaban. Sunyi. Lili mengerutkan dahi. Ia menempelkan telinganya ke pintu, mendengar apakah ada suara gerakan di dalam. Tapi tetap hening. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari grup internal Club 7. Megafone penyorak info. Kepada seluruh staf. Klub malam ini ditutup sementara karena proses renovasi mendadak. Diharapkan semua staf menunggu info lebih lanjut. Tertanda, Kepala Bagian Pak Didi. Lili mengernyit. "Renovasi? Kok tiba-tiba?" Namun dalam hatinya, ia sedikit lega, semacam hari libur tak terduga. Tapi rasa lega itu cepat tergantikan dengan kecemasan yang merayap. Nita. Sudah sejak semalam gadis itu tak memberi kabar. Dan sekarang tak ada di kamar. Lili membuka ponsel dan mengirim chat. "Nit, KM di MN? TD malam KM gak pulang. Aku khawatir." Checklist 1. Tidak terbaca. Nomor aktif, tapi sunyi. Ia menelan ludah dan mulai merasa aneh. Ia menoleh ke sekitar. Beberapa anak kos yang biasa lewat pun tidak tampak. Perasaannya makin tak enak. Sore hari, rumah Pak Didi. Sebuah rumah besar di pinggiran kota, tertutup pagar tinggi dan rimbunan pohon di sekelilingnya. Terlihat nyaman di mata orang awam, tapi di balik dinding bata abu-abu, rahasia kelam baru saja dikubur. Di halaman belakang, ada sebuah bangku kayu tua di bawah pohon belimbing besar. Pak Didi duduk santai di sana, menyulut rokoknya, matanya menatap jauh ke kebun belakang yang becek. Di depannya, Tejo berdiri dengan kepala menunduk. "Udah beres?" tanya Pak Didi pelan, namun tegas. Tejo mengangguk pelan. "Udah,
Pak. Malam tadi, saya gali di tanah kosong belakang kontrakan tua yang udah nggak dipakai lagi. Gak ada yang tahu. Gak ada yang lewat juga. Pak Didi menghembuskan asap rokok. Wajahnya lega, tapi matanya masih waspada. Bagus. Jangan ada jejak. Sekalipun Tejo tetap diam. Sebenarnya hatinya masih berat. Tapi ia tahu, ini bukan urusan yang bisa dibahas dengan nurani. Sekali terlibat, keluar pun bisa jadi kematian. Pak Didi menatap Tejo tajam. Satu lagi. Ruanganku di klub. Mulai malam ini, loket ulang. Ganti sofa, bongkar karpet, buang meja kaca. Semua. Gue gak mau bekas apapun itu masih di sana. Siap, Pak. Saya kerjakan pelan-pelan biar gak curiga. Pak Didi mengangguk. Dan kalau ada yang nanya kenapa klub ditutup, lo bilang karena kerusakan pipa. Jangan ngomong macam-macam. Termasuk sama Lili. Apalagi dia. 2 hari berlalu. Sejak pengumuman renovasi mendadak, Klub Seven sunyi. Pintu tertutup, lampu padam, hanya ada suara peralatan tukang dan bau cat yang menyengat dari dalam. Namun malam ini, klub kembali dibuka. Lampu-lampu neon kembali menyala, musik mulai menggema, meski tamu-tamu masih sepi. Lili masuk melalui pintu staf belakang. Ia mengenakan dress merah pendek dengan rambut diikat rapi. Senyum profesional terpasang, tapi mata dan langkahnya berat. Hatinya resah. Nita belum kembali. Tak ada kabar, tak ada tanda. Saat suasana masih sepi, Lili menghampiri rekan-rekan kerjanya di ruang pantry. Mbak Reni, Nia, kalian lihat Nita nggak? Udah 2 hari dia gak pulang ke kos. HP-nya mati. Reni, waiters yang sering satu shift dengan Nita, menggeleng. Enggak, Li. Terakhir lihat dia tuh malam pas dia beres-beres sendirian. Gue kira dia nyusul kamu pulang. Nia, seorang LC junior, juga tampak bingung. Gue pikir dia libur, soalnya katanya belakangan dia stres kerja di sini. Lili makin khawatir. Tapi gak ada kabar sama sekali, dia gak pernah kayak gini. Reni menyela pelan. Lili, jangan-jangan Nita keluar diam-diam. Lili menggeleng cepat. Enggak. Barang-barangnya masih di kos. Baju, tas, semuanya. Cuma orangnya yang hilang. Suasana di pantry menjadi dingin seketika, padahal AC sedang mati. Dari kejauhan, terdengar suara DJ mencoba memancing suasana dengan beat keras. Tapi suara itu terasa hampa malam ini. Lili duduk, memegang ponsel. Ia membuka kembali pesan terakhir yang ia kirim pada Nita. Masih centang 1. Sesuatu tak beres. Sangat tidak beres. Suasana klub malam mulai ramai menjelang tengah malam. Musik menghentak pelan, lampu-lampu berkedip mengikuti irama, dan beberapa tamu mulai berdatangan, meski suasananya tak seceria biasanya. Lili duduk di dekat bar, menunggu arahan. Hatinya masih dipenuhi keresahan tentang Nita yang tak kunjung muncul. Pak Didi muncul dari arah tangga, mengenakan jas gelap dan wajah datar seperti biasa. Ia langsung menghampiri Lili tanpa basa-basi. Li, ruang 9A. Ada tamu. Lo yang temenin. Lili langsung berdiri, menyembunyikan ekspresi tak nyaman di balik senyum tipis. Baik, Pak, jawabnya singkat. Namun saat hendak berbalik pergi, Pak Didi menahan lengannya. Nita mana? Tanyanya pelan, tapi penuh tekanan. Lili menoleh. Matanya berkedip cepat. Saya gak tahu, Pak. Udah 2 hari dia gak pulang ke kos.
Gak tahu. Nada suara Pak Didi naik sedikit. Lo tinggal satu kos, masa gak tahu? Saya serius, Pak. Saya udah cari, tanya-tanya juga ke anak-anak. HP-nya mati, barang-barangnya masih di kos. Tapi orangnya gak ada. Pak Didi mendekat, menatap langsung ke wajah Lili. Dengar ya, kalau lo nutupin sesuatu, atau ngajarin dia buat kabur, gue bisa bikin lo keluar malam ini juga. Gak usah balik lagi. Lili terdiam. Bibirnya sedikit bergetar. Tapi ia tahu, melawan Pak Didi di tempat ini bukan pilihan yang bisa diambil sembarangan. Saya gak nutupin apa-apa, Pak. Saya juga khawatir. Dia sahabat saya. Pak Didi mendesis pelan. Ia mengangguk seakan menerima jawabannya, meski matanya tetap curiga. Ingat, ruang 9A. Lo senyum, lo layani. Jangan bikin masalah. Lili hanya bisa mengangguk, lalu berbalik pergi menuju koridor ruangan khusus. Tapi langkahnya terasa berat karena ia sadar Pak Didi tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Dan Nita benar-benar sudah menghilang tanpa jejak. Waktu menunjukkan pukul 2.37 dini hari. Musik di klub mulai pelan, tamu-tamu mulai pulang satu persatu. Suara tawa dan gelas beradu mulai tergantikan oleh suara pelmok dan sandal para pekerja yang bersih-bersih. Di lantai 2, dalam ruang kerjanya yang telah direnovasi, Pak Didi tertidur di sofa kulit hitam, dasi longgar, kemeja kusut, dan sebotol minuman setengah habis di meja. Namun tidurnya gelisah. Dalam mimpi, dia dicekik. Sepasang tangan dingin mencengkeram lehernya, tangan seorang perempuan. Rambut panjang terurai menutupi wajah pucat. Dari balik rambut itu, matanya merah, penuh amarah, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Tapi Didi tahu siapa dia. Nita. Tiba-tiba tangan itu menghantam wajahnya dan... RGH. Pak Didi terbangun dengan teriakan, duduk terengah-engah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan ia masih di ruangannya. Hening. Sepi. Sial, gumamnya sambil memijit pelipis. Dengan tangan gemetar, ia meraih gelas di meja. Tapi saat hendak menuang minum, matanya menangkap sesuatu. Bayangan. Bayangan seorang wanita berdiri di balik pintu kaca buram ruangannya. Tak bergerak. Hanya berdiri. Rambut panjang, gaun lusuh. Pak Didi menjatuhkan botolnya. Kaca pecah. Cairan mengalir ke lantai. Siapa di sana? Teriaknya, tapi suaranya terdengar lebih seperti ketakutan daripada marah. Tak ada jawaban. Dengan napas memburu, ia langsung berlari keluar ruangan. Menuruni tangga sambil menahan panik. Sampai di bar bawah, ia menemui Tejo yang sedang menghitung botol di rak. Tejo, vodka. Ambilin yang paling keras. Tejo menoleh kaget. Loh, Pak, kenapa? Cepat, jangan nanya banyak. Bawa ke atas. Tejo, walau bingung, langsung menuruti. Dalam beberapa menit ia kembali dengan botol vodka besar dan gelas kecil. Pak Didi meraihnya dengan tangan gemetar. Saya tidur di atas, kalau ada yang ngetuk, jangan buka. Jangan naik. Ngerti? Tejo menatap bingung, tapi mengangguk perlahan. Dan malam itu, di lantai 2, suara langkah kaki masih terdengar di lorong, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Hari berikutnya, pukul 10 pagi. Langit mendung menggantung di atas kota. Hujan tipis membasahi atap-atap dan dedaunan, menciptakan suasana dingin yang mengendap di kamar kos Lili. Lili masih terlelap di kasurnya yang sempit. Rambutnya terurai, dan wajahnya terlihat lelah.
Ia tidur tanpa sempat melepas makeup semalam. Tapi tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya, Lily berjalan di sebuah koridor panjang, seperti lorong klub tempatnya bekerja, tapi gelap dan sepi. Lampu neon di atas kepala berkelip-kelip, dan dindingnya penuh noda hitam seperti jelaga terbakar. Langkahnya menggema. Tak ada suara lain, hanya detak sepatu haknya sendiri. Di ujung lorong, ada sebuah pintu merah dengan angka samar, 9A. Pintu itu terbuka sedikit, menganga. Lily mendekat, dan dari dalamnya, terdengar suara pelan. Suara musik sayup, lagu lama, dan suara perempuan menangis. Lily tertegun. Itu suara Nita. Tolong aku. Lily mendorong pintu. Ruangan gelap. Ada kasur, bercak merah di lantai, dan sosok perempuan duduk membelakangi, rambut panjang menutupi wajah, gaun robek tergantung di bahunya. Nita, panggil Lily dengan suara gemetar. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, lebam. Bibirnya sobek. Tapi itu Nita. Matanya menatap Lily penuh luka. Penuh rasa minta tolong. Kenapa kamu biarin aku, Lee? Kenapa kamu nggak nolong aku? Tiba-tiba seluruh ruangan mengguncang. Lantai retak, darah merembes dari celah-celah ubin. Lampu berkedip lebih cepat. Sosok Nita berdiri cepat dan melangkah ke arah Lily. Wajahnya berubah. Setengah hancur, tapi matanya tetap memohon. Lee, kubur aku. Jangan biarin dia lepas. Lily menjerit. Nita, maafkan aku.